Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Reni Sungawati dengan nomor NIM 201200168 dan rekan saya Ummu Mas'udah dengan nomor NIM 201200194. Di sini kelompok kami akan menyampaikan hasil kerja kami yang berjudul Teknik dan Instrumen Penilaian Non-Tes. Yang pertama adalah instrumen penilaian non-tes. Instrumen penilaian non-tes merupakan cara menilai hasil belajar para peserta didik yang dilakukan dengan cara tidak menguji para peserta didik dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Penilaian non-tes dapat diartikan dengan melakukan penilaian dengan cara tidak menggunakan tes. Penilaian non-tes ini umumnya merupakan untuk menilai kepribadian peserta didik secara keseluruhan, baik yang meliputi sikap, tingkah laku, sikap sosial, dan lain sebagainya, yang dalam hal ini masih berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar. Bentuk-bentuk instrumen penilaian non-tes. Bentuk-bentuk instrumen penilaian non-tes ini dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah observasi atau pengamatan. Dalam observasi atau pengamatan ini dibagi menjadi 2, yaitu observasi berstruktur, yang artinya observasi berstruktur ini merupakan keseluruhan aktivitas pendidik sebagai observer yang telah ditentukan sebelumnya dengan berdasarkan kerangka kerja yang berisi faktor yang telah diatur kategorinya. Yang kedua adalah observasi tidak berstruktur. Observasi yang tidak berstruktur ini merupakan keseluruhan aktivitas dari para pendidik, yaitu sebagai observer tidak dibatasi oleh suatu kerangka kerja yang pasti. Yang kedua adalah interview atau wawancara. Interview atau wawancara merupakan suatu teknik penilaian non-tes, suatu teknik untuk mendapatkan data dengan mengadakan hubungan langsung, bertatap muka atau bertemu langsung dengan peserta didik, atau yang disebut juga dalam bahasa Inggris atau face-to-face relation. Dan interview atau wawancara ini dibagi menjadi 2, yaitu wawancara terpimpin dan wawancara tidak terpimpin. Yang ketiga adalah angket. Angket atau questionnaire merupakan suatu daftar pertanyaan-pertanyaan tertulis yang harus dijawab oleh siswa atau peserta didik yang menjadi sasaran dari questionnaire tersebut ataupun orang lain. Dalam angket ini dibagi menjadi 3, yaitu questionnaire dari segi isi, questionnaire dari segi jenis, dan questionnaire dari segi yang menjawab. Yang keempat adalah riwayat hidup. Riwayat hidup merupakan salah satu teknik penilaian non-tes yang menggunakan data pribadi sebagai bahan penelitian. Dengan mempelajari riwayat hidup, subjek akan dapat menarik kesimpulan tentang kepribadian, kebiasaan, dan sikap subjektif yang dinilai. Yang kelima adalah studi kasus. Menurut JAMAH 200, studi kasus merupakan teknik penilaian non-tes yang mempelajari individu dalam proses tertentu secara terus-menerus untuk melihat perkembangannya. Misalnya, peserta didik yang sangat cerdas, sangat lambat, sangat rajin, sangat nakal, dan kesulitan dalam belajar. Kekurangan dan kelebihan instrumen penilaian non-tes. Yang pertama adalah Yang pertama adalah kelebihan observasi atau pengamatan. Itu adalah observer merupakan alat untuk mengamati berbagai macam fenomena. Yang kedua adalah observasi cocok untuk mengamati perilaku peserta didik maupun guru yang sedang melakukan suatu kegiatan. Kekurangan dari observasi atau pengamatan. Yang pertama adalah seringkali pelaksanaan observasi itu tergantung oleh keadaan cuaca yang kadangkala tidak mendukung, bahkan kadangkala hujan, panas, dan lain sebagainya. Bahkan ada kesan yang kurang menyenangkan dari observer atau observasi itu sendiri. Yang kedua adalah biasanya masalah pribadi sulit diamati gitulah. Yang kedua adalah kelebihan dari interview atau wawancara.
Kelebihannya yang pertama adalah dapat secara luas mengajukan pertanyaan sesuai dengan situasi yang dihadapi pada saat itu. Yang kedua adalah mengetahui perilaku nonverbal, misalnya rasa suka, tidak suka atau perilaku lainnya pada saat pertanyaan diajukan dan dijawab oleh sumber. Kekurangan dari interview adalah memerlukan banyak waktu dan tenaga, juga mungkin biaya. Yang kedua adalah dilakukan secara tatap muka atau face to face, namun kesalahan bertanya dan kesalahan dalam menafsirkan jawaban masih bisa terjadi. Keberhasilan wawancara sangat tergantung dari kepribadian pewawancara. Yang ketiga adalah riwayat hidup. Kelebihan riwayat hidup adalah memberikan kemudahan kepada para pendidik. Hal ini karena dengan mempelajari riwayat hidup, maka subjek evaluasi akan dapat mudah dan menarik suatu kesimpulan tentang kepribadian, kebiasaan, dan sikap dari objek yang dinilai. Kekurangan dari riwayat hidup adalah mempunyai riwayat hidup dokumen dalam kekurangan riwayat hidup, dokumen yang diserahkan itu harus lengkap dan sesuai dengan kenyataan hal tersebut, agar informasi baik mengenai peserta didik, orang tua, dan pada saat-saat tertentu sangat diperlukan sebagai bahan pelengkap bagi pendidik dan melakukan evaluasi hasil belajar terhadap peserta. Yang kelima adalah studi kasus. Kelebihan studi kasus dapat mempelajari seseorang secara mendalam dan komprehensif, sehingga karakternya dapat diketahui selengkap-lengkapnya. Kekurangan dari hasil studi kasus tidak dapat disematkan. Untuk selanjutnya yaitu tentang fungsi masing-masing bentuk instrumen penilaian yang non-tes. Yang pertama yaitu observasi atau pengamatan. Fungsi observasi di sini yaitu untuk pedoman, pengamatan untuk mendapatkan informasi dari objek yang diamati seperti data, nilai, maupun skor. Untuk yang kedua yaitu interview atau wawancara. Fungsi wawancara secara umum yaitu untuk menggali informasi dari narasumber. Yang ketiga yaitu angket atau kuesioner. Angket sebenarnya berfungsi sebagai alat pengumpul data atau alat pengukur variabel. Yang keempat yaitu riwayat hidup. Fungsi dari riwayat hidup sendiri yaitu untuk menjelaskan identitas diri secara singkat, terutama mengenai sikap, keahlian, dan pendidikan seseorang. Untuk selanjutnya yaitu riwayat hidup. Fungsi dari riwayat hidup sendiri yaitu untuk menjelaskan identitas diri secara singkat, terutama mengenai sikap, keahlian, serta pendidikan dari seseorang. Yang kelima yaitu studi kasus. Tujuan atau fungsi dari studi kasus sendiri yaitu untuk melakukan percobaan atau penelitian di antara sejumlah teori untuk menghasilkan teori baru. Para peneliti tersebut kemudian dapat mengembangkan hipotesis dan kemudian melakukan penelitian memakai metode studi kasus. Baik, terima kasih dari kelompok kami, yaitu kelompok 8. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.